Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa satu tujuan tujuh hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan di hari ini. Dan tak lupa sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan 7 kemuliaan menuntut ilmu. Jamaah juara yang dirahmati Allah, menuntut ilmu itu tentunya pada bulan-bulan Ramadan ini sangat ditekankan sekali. Baik di pengajian, baik di sekolah, di masjid, di TPA, itu sangat ditekankan pada bulan Ramadan ini. Dalam Islam, mengenal ilmu dengan secara luas, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Menurut para ulama, menuntut ilmu dunia itu adalah fardu kifayah. Dan kalau untuk menuntut ilmu akhirat itu adalah fardu ain, sama-sama wajib dan sama-sama ditekankan untuk melakukannya. Di sini saya akan membawakan 7 kemuliaannya menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu adalah bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi ditekankan di sini adalah ilmu dunia dan ilmu akhirat dan juga untuk muslim laki-laki maupun muslimah. Karena dalam Islam tidak dibeda-bedakan antara kewajiban menuntut ilmu baik muslim laki-laki dan muslimah. Yang kedua, setiap penuntut ilmu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan sisi manusia. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang-orang yang berilmu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mata manusia saja ketika kita berilmu, ketika kita lebih mengetahui sesuatu, tentunya kita akan dihormati, dihargai. Dan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam sebuah hadis bahwa ketika anak Adam meninggal dunia, salah satu yang akan terus mengalir pahalanya itu adalah ilmu yang diajarkan dan bermanfaat. Sedangkan ketika jamaah semua mengajarkan satu kata, bismillah kepada seseorang, kepada anak kecil misalnya, ketika seumur hidupnya dia memakai kalimat basmalah tersebut ketika mau makan, ketika mau bekerja, maka kita pun akan mendapatkan pahala. Jadi pahala akan terus mengalir selama digunakan oleh orang yang kita ajarkan. Dan mengajarkan ilmu itu bukan hanya tugas seorang guru, semua bisa mengajarkan ilmu. Bisa mengajarkan ilmu kepada saudaranya, tetangganya, jadi tidak harus kewajiban itu seorang guru, semua bisa mengajarkan ilmu. Yang keempat, orang yang menuntut ilmu akan diberikan jalan ke surga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Itu tentunya menjadi cita-cita bagi semua orang, agar dimudahkan untuk menuju ke surga. Yang kelima,
Seorang yang berilmu akan menjadi pewaris para nabi. Para nabi dan rasul tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka apabila kita semua menuntut ilmu agama dan ilmu dunia yang bermanfaat, itu kita akan menjadi pewaris para nabi. Yang keenam, ilmu adalah cahaya. Imam Syafi'i berkata, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang menerangi setiap kehidupan kita dan mempermudah kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketujuh, ilmu adalah sarana keberhasilan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menginginkan keberhasilan dunia harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat harus dengan ilmu. Dan siapa-siapa yang menginginkan keduanya juga harus dengan ilmu. Demikian jamaah juara yang dirahmati Allah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu bersemangat menuntut ilmu, baik ilmu dunia dan akhirat. Demikian pertemuan kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.